Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, selamat jumpa lagi dalam kuliah Filsafat Hukum. Pembicaraan kali ini adalah tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Marilah adik-adik semuanya kita awali kuliah kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, kita tahu bahwa negara kita negara yang berdasar Pancasila, dan ini karena Pancasila adalah sebagai dasar filsafat di negara kita, maka kajian kali ini adalah tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ini mengandung arti bahwa semua hukum yang ada di Indonesia harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai Pancasila mengikat semua hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, hukum di Indonesia harus selaras dengan nilai Pancasila, dalam arti tidak ada pertentangan antara hukum dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, hukum di Indonesia merupakan jabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar dan arah pengembangan filsafat hukum. Ini harus penting ya, Dede. Ya. Dan menjadi acuan di dalam penyusunan, ya, pembinaan dan pengembangan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia, yaitu warga negara Indonesia, harus dijawai dan merupakan pancaran dari semua sila-sila Pancasila. Karena apa? Pancasila sebagai bel-ansaum selalu merupakan kesatuan, tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Secara formal, Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara. Nah, secara eksplisit terkandung makna bahwa semua orang yang berada di Indonesia harus menyesuaikan diri dan melaksanakan asas Pancasila di semua bidang kehidupan. Ini sangat penting ya di sana. Kemudian sejarah tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya. Ini satu adalah proklamasi ini sebagai tonggak awalnya, karena dari penjajahan kepada negara merdeka. Ya. Jadi nomor 2 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 50 tentang peraturan mengenai jenis dan bentuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini syarahnya begitu. Nomor 2 adalah Undang-Undang Nomor 2 Darurat tahun 50 yang membahas mengenai penerbitan lembaga negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat tentang pengeluaran, pengumuman, dan pemberlakuan undang-undang federal dan peraturan dan pemerintah ya sebagai undang-undang federal. Undang-undang RIS ya, RIS nomor 7 tahun 50 tentang perubahan konstitusi. Ya, RIS ya, Republik Indonesia Serikat ya, menjadi undang-undang dasar sementara Republik Indonesia. Kemudian 5, Dekret Presiden 5 Juli 59 kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan nomor 6 adalah TAP MPRS ya, nomor 20 MPRS tahun 1966 tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia dan tata peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang ketujuh adalah Ketetapan MPR nomor 3 ya, MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan ya, kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 ya, tahun 2011. Ini adalah contoh ya, contoh aja ini ya, sebagai suatu gambaran aja tentang buku peraturan. Kemudian bagi bangsa Indonesia
Pembangunan hukum nasional perlu dilakukan bukan sekedar untuk mengikuti atau menghadapi perkembangan masyarakat. Akan tetapi untuk pembangunan hukum nasional harus dilakukan bangsa Indonesia karena hukum yang ada sekarang ini masih ada yang merupakan peninggalan ya, pemerintah kolonial. Sebagai negara yang merdeka, maka pembangunan hukum yang sesuai dengan dasar negara merupakan suatu keharusan. Kemudian yang kedua adalah tentang tujuan nasional ya, yang merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia, maka hukum yang digunakan harus sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Karena hukum yang dapat ditegakkan dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsanya. Adapun hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan jiwa bangsa Indonesia adalah hukum yang berdasarkan ideologi bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang berkaitan dengan norma. Ya, norma hukum ya, sebagai negara hukum, maka Indonesia menjadikan hukum. Ya, ini sebagai negara hukum kita, sebagai negara hukum hukum sebagai norma di dalam negara. Di mana-mana hukum-hukum tersebut seharusnya dibentuk dengan berdasarkan pada Pancasila. Karena apa? Sebagai alat yang berfungsi untuk menciptakan peranata masyarakat. Maka hukum harus dibentuk dengan berdasar pada ideologi bangsa yang menjadi cita-cita bangsa. Kemudian kaitannya dengan politik hukum ya. Politik hukum bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang memuat nilai-nilai agama, adat istiadat, hukum yang hidup dan keyakinan bangsa dan budaya. Nah, kemudian pendekatan yang dilakukan untuk pengembangan ya hukum nasional kita adalah pendekatan kultural dan religius, merupakan langkah yang paling tepat untuk pengembangan hukum di Indonesia. Nah, adik-adik dan saudara mahasiswa yang semogakan, demikian materi kuliah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semoga saudara mahasiswa bisa lebih jelas ya dengan setelah mengikuti kuliah kali ini. Dan akhirnya marilah kita akhiri kuliah kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.